Indonesia dikenal sebagai negara yang tepat berada di tengah garis khatulistiwa. Semua kehidupan prasejarah, kolonialisme, peristiwa kemerdekaan, kehidupan politik, organisasi keagamaan, kerajaan, kebudayaan, bahkan potensi yang dimiliki Indonesia kerap sekali menarik minat negara asing. Kita sebagai warga asli negara Indonesia tentunya tak boleh sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, kami di sini akan menjelaskan singkat pengetahuan sejarah Indonesia kepada teman-teman sekalian. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Prasejarah Indonesia. Zaman prasejarah ditandai dengan kehidupan manusia purba yang belum mengenal tulisan. Mereka hidup sederhana dengan mengandalkan alam di sekitarnya. Zaman prasejarah dibagi berdasarkan sosial ekonomi adalah sebagai berikut. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia pada masa ini masih rendah di tingkat peradaban. Mereka hidup dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan berburu binatang dan menangkap ikan sebagai kesehariannya. Mereka juga meramu dan mengumpulkan makanan jenis umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Mereka banyak menempati pesisir pantai karena banyak hewan di laut yang bisa mereka konsumsi. Pada masa ini, mereka hidup atau tinggal secara berkelompok. Namun saat masa ini hampir berakhir, mereka mulai secara menetap dan mulai mengenal tentang bercocok tanam. Selain itu, mereka mulai mengerti tentang sebuah kerajinan seperti lukisan di dinding gua, bahkan mulai membuat kerajinan yang berasal dari batu dan tulang. Zaman pertanian atau bercocok tanam. Pada masa ini, manusia sudah mencapai peradaban yang cukup tinggi, karena mereka mulai mengerti cara dari mengolah alam untuk bertahan hidup. Mereka mulai mengembangkan cara bercocok tanam dan mengembangbiakan hewan. Mereka sudah mulai hidup menetap karena persediaan makanan sudah tersedia dan terpenuhi. Manusia pada masa ini mulai mahir dan menghasilkan alat-alat atau perkakas yang berasal dari batu. Alat-alat ini menjadi lebih tajam dan halus dari peradaban zaman di sebelumnya. Zaman Perundegian. Masa ini menjadi akhir dari masa prasejarah Indonesia, karena manusia pada masa ini sudah mulai mengerti keterampilan-keterampilan jenis tertentu yang menjadi ciri khas peradaban. Manusia pada masa ini sudah mulai hidup dengan teratur. Mereka sudah tak lagi berprinsip untuk bertahan hidup saja, namun juga mensejahterakan masyarakat dengan cara menjadi unggul dalam bidang keterampilan. Manusia pada masa ini mengalami kemajuan dalam bidang alat-alat dan perkakas. Mereka membuat alat tersebut yang berasal dari logam dan tak hanya batu serta tulang. Masa kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme di Indonesia dimulai atas pembentukannya VOC pada abad ke-18. Orang-orang Belanda pada saat itu mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa dengan tujuan meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial sudah banyak dilakukan, namun tak jarang justru menyebabkan hilangnya ratusan nyawa. Pada tahun 1870, kelompok liberal Indonesia berhasil memenangkan kekuasaan dengan hasil menghilangkan beberapa ciri khas dari sistem tanam paksa, dan berakhirlah muncul sistem politik etis yang menguntungkan Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina I mengumumkan dalam pidatonya bahwa Belanda memiliki kewajiban membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Pada Januari 1942, Jepang mendarat pertama kali di Tarakan
dengan menyerukan aksi propaganda Jepang yang diberi nama 3A, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, kekuasaan Jepang di Indonesia menjadi kuat, walaupun hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun. Kekejaman Jepang membuat bangsa Indonesia menjadi murka. Hal itu membuat bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka. Kesempatan pun diperoleh oleh Indonesia saat mereka mendengar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Akibat kejadian ini, membuat kekuasaan di Indonesia menjadi kosong, sehingga beberapa pihak di Indonesia dari golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena dirasa ini kesempatan yang tepat. Sementara pihak dari golongan tua memilih untuk menunggu keterangan dari pihak Jepang. Para golongan muda pun bermusyawarah guna mencari supaya bisa membujuk Soekarno mengenai proklamasi kemerdekaan. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sudanko singgih bersama seorang Daidan Peta di Jakarta, membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang berusia 9 bulan serta Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun itu risikonya. Hingga akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk melakukan proklamasi dan merumuskan teks proklamasi yang berada di rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan naskah tersebut disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga sekarang kita selalu mengenang tanggal istimewa tersebut. Organisasi keagamaan di Indonesia. Organisasi keagamaan memiliki arti perkumpulan sosial yang dibentuk oleh musyawarah yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Ada 2 organisasi keagamaan besar di Indonesia yang sudah berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama, Muhammadiyah yang berdiri sejak 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara berbagai tradisi yang bertentangan dengan Islam. Muhammadiyah sendiri dikisahkan dan disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Yang kedua, Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur oleh Ki Hajar Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memajukan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
aliran pemikiran Islam di bidang sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak tasamuh atau toleran dan bersifat tasamud atau moderat. Kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan di Indonesia ada banyak dan berbagai macam. Namun kerajaan di Indonesia dibedakan berdasarkan coraknya, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, kerajaan yang bercorak Buddha, maupun kerajaan yang bercorak Islam. Sejarah kerajaan bercorak Hindu muncul sekitar awal abad kedua Masehi oleh pedagang India. Kerajaan Hindu ini pula muncul karena adanya agama Hindu yang juga tersebar pada saat itu. Beberapa kerajaan Hindu yang terkenal antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah sejarah kerajaan bercorak Buddha muncul pada abad ke-9 Masehi. Ajaran agama Buddha masuk beriringan dengan masuknya agama Hindu yang juga di Indonesia. Kerajaan Buddha terbesar dan terkenal antara lain Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, sejarah kerajaan bercorak Islam. Islam dipercaya muncul di Indonesia pada sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Beberapa kerajaan Islam terbesar di Indonesia antara lain Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate dan Tidore, dan Kerajaan Banjar. Indonesia dan potensinya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, hingga menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan iklim yang tropis. Karakteristik wilayah di Indonesia sendiri adalah wilayah dengan bentuk pegunungan yang terdiri atas dataran tinggi maupun dataran rendah yang tidak merata, serta perairan yang lebih luas daripada daratannya. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah potensi perairannya. Karena lebih luasnya lautan daripada daratan di negara Indonesia, membuat potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia semakin berlimpah. Beberapa potensi yang dikembangkan oleh orang Indonesia antara lain budidaya ikan, budidaya udang, budidaya moluska, serta budidaya tambak yang besar. Selain itu, tak jarang hasil dari tangkapan laut bisa dikembangkan menjadi makanan kaleng yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah. Selain potensi perairan, ada juga potensi di bagian lahan dan tanah di Indonesia. Sebagian besar warga Indonesia juga berprofesi sebagai petani, di mana mereka mengolah dan memaksimalkan lahan yang dimilikinya. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Tak hanya masalah sawah yang bisa menjadi potensi, ada juga hutan, tegal, kebun, dan lain-lainnya yang merupakan cara untuk memanfaatkan potensi tanah di Indonesia. Yang ketiga, ada juga potensi pertambangan. Di negara Indonesia bagian timur, banyak sekali ditemui perusahaan pertambangan di mana tempat itu wilayahnya yang mengandung bahan alam berharga. Hasil dari tambang tersebut pun dinilai cukup berharga dan menjadikannya potensi yang menguntungkan. Itulah tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami selaku anggota dari kelompok 6 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat